Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ade Andri Heriadi SSI Infom dan seluruh teman-teman saya dari kelas 3B Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu platform untuk melakukan investasi reksadana, yaitu Tokopedia. Pada dasarnya Tokopedia ini tidak berfokus pada investasi reksadana seperti platform-platform lain. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan juga kurang lengkap. Tapi untuk pemula ini sangat bisa untuk dicoba untuk melakukan investasi di reksadana karena lebih mudah dan juga simpel juga. Nah, cara untuk melakukan investasi di reksadana, pertama kalian pencet lihat tekan lihat semua ini. Nah, kalian akan masuk ke jelajah Tokopedia ya. Kemudian masuk ke Tokopedia Keuangan. Nah, di sini ada berbagai pilihan, kalian pilih reksadana. Nah, di sini ada interface atau halaman awal dari reksadana di Tokopedia sendiri. Di pojok kiri atas ada total portofolio dengan saldo saya sebesar 71.170. Nah, kemudian ada total keuntungan sebesar 1.061 atau sekitar 1,5%. Jadi saya ini kurang lebih memasukkan uang sebesar 70.000 rupiah dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar 1.061 rupiah. Di pojok kanan ada portofolio yang bisa kalian tekan. Nah, di portofolio ini kalian bisa uh, melihat rincian dari keuntungan tadi. Jadi misal di sini saya punya Manulife obligasi negara Indonesia kedua kelas D1 dengan total portofolio sebesar 50.700 dan keuntungan 700 rupiah. Maksudnya apa? Jadi saya kan sudah memasukkan uang sebesar 50.000 ke Manulife obligasi ya. Dan saya mendapatkan keuntungan sebesar 700 rupiah atau 1,3% dari investasi saya di Manulife obligasi. Kemudian ada Bahanama Syariah kelas A. Ini sebenarnya sudah saya masukkan, tapi sudah saya ambil lagi itu. Saya kalau nggak salah investasi sebesar 10.000 rupiah, mendapatkan keuntungan suatu kan. Jadi dari investasi saya sebelumnya saya mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu kemudian nyisa gitu, dan kemudian itu masih bertambah hingga sekarang. Dapat dilihat itu keuntungannya Rp1 atau 0,91%. Kemudian ada mandiri pasar uang syariah ekstra dengan portofolio sebesar 10.174 dan keuntungan Rp174 atau sekitar 1,72%. Yang terakhir ada Shailendra Danakas yang merupakan pasar uang juga portofolio sebesar 10.186 dengan keuntungan 186 atau 1,83%. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu di sini kita juga bisa membeli produk dan juga menjual produk. Misal kita pencet beli nih. Nah, di sini ada pilihan produk reksadana. Di sini ada pendapatan tetap dan juga pasar uang. Pendapatan tetap terdiri atas Bahanama Syariah kelas A dan juga Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas D1 dan juga pasar uang yang terdiri atas Shalendra Dana Kas dan juga Mandiri pasar uang syariah ekstra. Di sini ada juga minimal pembelian sebesar 10.000 rupiah dan juga ada informasi mengenai dana dikelola dan pertumbuhan investasinya dalam 1 tahun terakhir. Dapat dilihat di sini pendapatan tetap lebih apa dalam tahun terakhir lebih besar pertumbuhannya masing-masing 5,04% dan 6,22% dibandingkan dengan pasar uang sebesar 4,15% dan 3,31%. Untuk perbedaannya akan saya bahas nanti. Jadi untuk cara belinya, kalian bisa beli, tekan beli ini, kemudian masukkan nominal pembelian, kemudian melalui berbagai verifikasi dan memilih metode pembayaran yang kalian bisa. Kalian bisa memilih pembayaran melalui bank, bisa melalui e-wallet juga. Ada berbagai macam metode pembayaran. Nah, kemudian kalian harus menunggu sekitar 1 atau 2 hari untuk 1 sampai 2 hari kerja ya. Jadi Sabtu sama Minggu tidak dihitung untuk menunggu saldo tersebut masuk ke akun Dana kalian. Jadi tidak langsung masuk karena dari kita kan membeli nih.
Jadi kita itu mengirimkan input pembelian kepada admin di Tokopedia, bahwa kita ingin membeli ini nih, ingin membeli produk reksadana nih. Terus dari mereka akan mengkonfirmasi dulu apakah ini sudah melakukan pembayaran atau belum. Kemudian setelah melalui berbagai pengecekan, saldo yang kalau yang sudah mengirim maka akan mendapatkan produk reksadana ini. Nah, kemudian ada juga menu jual. Nah, dari menu jual ini kalian bisa menjual produk reksadana yang kalian miliki. Eh, Misal nih kita penjual nih. Nah, ada berbagai syarat penjualan setelah jam 11 waktu Indonesia Barat akan ikut harga per unit atau NAB pada hari kerja berikutnya. Kemudian ada penjualan akan cair ke saldo Tokopedia kamu dalam maksimal 2 hari kerja. Khusus untuk pasar uang maksimal 10 menit. Kemudian setelah cair ke saldo Tokopedia, dana penjualan dapat ditarik ke rekening bank. Nah, setelah kita menjual ini ya, itu tidak langsung masuk ke rekening kita masing-masing ya. Jadi kita saldo itu akan masuk ke saldo Tokopedia dulu. Baru baru kita masuk baru baru bisa kita cairkan ke rekening kita masing-masing. Nah, kemudian di sini ada daftar transaksi. Nah, di sini saya melakukan pembelian Seiledra dan Kas sebesar 10.000. Kemudian ada pembelian mandiri pasar uang syariah ekstra sebesar 10.000 dan juga penjualan Bahanama Syariah kelas A sebesar 20.000 rupiah. Nah, jika kalian klik, maka akan muncul invoice-nya atau detail-detail pembelian atau pembayaran kalian. Di sini ada tanggal transaksi, kategori produk, jenis transaksi, kemudian ada detail produk, rincian pembayaran, metode pembayaran, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kategori reksadana. Kategori reksadana dibagi menjadi 3. Yang pertama pasar uang, pendapatan tetap, dan juga saham. Nah, pasar uang ini risiko rendah dengan keuntungan lebih tinggi dari deposito, cocok untuk di bawah 1 tahun. Jadi pasar uang ini cocok untuk menyimpan uang kalian karena yang pertama itu uang kalian akan bertambah dan juga tidak 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 ada kerugian, tidak ada ya kerugian bahwa duit kalian itu akan turun. Maksudnya pasti nambah cuma sedikit. Nah, di sini dari reksadana juga dibagi dua menjadi konvensional dan syariah. Eh, Sebenarnya hampir-hampir sama juga sebenarnya, tapi yang syariah itu lebih memperhatikan prinsip syariah aja. Nah, di sini juga ada perbedaan pasar uang dan pendapatan tetap. Risiko yang pasar uang itu resikonya lebih rendah, sedangkan pendapatan tetap relatif lebih besar daripada reksadana. Kemudian tujuan investasinya, pasar uang itu tujuan jangka pendek untuk menyimpan dana darurat. Jadi jika kalian sekedar menyimpan dan jika ingin mengambil itu nggak harus nunggu lama gitu. Pengen ngambil langsung ambil gitu. Kemudian pendapatan tetap itu jangka pendek atau menengah. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau pasar uang ini lebih lebih kecil keuntungannya tapi lebih mudah ditarik gitu. Tapi kalau pendapatan tetap lebih besar, tapi bisa turun juga. Tapi lama juga ditarik. Kemudian ada saham ini. Saham ini belum di Reksadana Tokopedia belum muncul ya. Karena seperti yang dijelaskan tadi, Tokopedia ini bukan platform yang berfokus pada investasi reksadana. Jadi mungkin dari Tokopedia-nya sendiri tidak terlalu fokus untuk mengembangkannya ya. Nah, kemudian di sini ada dana impian. Kalian bisa merencanakan impian kalian untuk pendidikan, belanja. Jika kalian ingin punya punya target di sini, nah kalian bisa menggunakan dana impian ini. Kemudian ada fitur nabung rutin juga. Jadi ini biar eh, kalian bisa nabung di sini. Kemudian ada simulasi investasi. Kalian bisa mendapatkan estimasi keuntungan yang bisa kamu dapat di sini. Kemudian ada tentang reksadana. Jadi ini kalian bisa mempelajari reksadana lebih dalam di sini. Kemudian, nah reksadana ini terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekian pemaparan reksadana dari saya. Untuk selanjutnya,
akan dilanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.